barusan Bapak mengingatkan kepada kita semua tentang prokes 5M ya. M yang pertama memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat mengurangi kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas ya. Ini semua kita jaga. Makanya masing-masing kelas ada buku catatan pelanggaran prokes. Ada sini. SMA Negeri 8 Batam menyatakan siap penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM secara menyeluruh atau normal. Pasalnya, selama 1 semester penerapan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolahnya itu berjalan lancar dan tidak ditemukan kendala apapun, baik terhadap siswa maupun guru saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Keinginan para siswa dan guru menerapkan pembelajaran tatap muka secara menyeluruh atau normal ini cukup beralasan agar pembelajaran diterima lebih maksimal. Di samping itu juga protokol kesehatan diterapkan di sekolahnya itu cukup ketat, serta para siswa dan guru juga cukup patuh terhadap aturan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Dari pantauan tim pendidikan Gokepri, saat pembelajaran tatap muka terbatas digelar di SMA Negeri 8 Batam pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, penerapan protokol kesehatan di sekolah ini masih dijaga ketat. Kendati saat ini Batam berada pada level aman COVID-19. Begitu pula, siswa dan guru nampak terlihat bersemangat, malah berharap pembelajaran tatap muka ini diterapkan secara normal, tidak terbatas lagi. Karena dinilai mereka, dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini, pelajaran kurang maksimal diterima dan materi pelajaran disampaikan guru di sekolah cukup singkat. Seperti beberapa siswa, saat diwawancarai berharap sekolahnya segera menerapkan pembelajaran tatap muka normal kembali agar pelajaran lebih maksimal diterima, terkhusus bagi siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir, perlu persiapan yang matang dan harus mengulangi kembali pelajaran tertinggal selama penerapan PJJ daring kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Nur Mufida. Gimana dengan adanya pelajaran tatap muka terbatas ini, maksimal nggak? Kalau untuk pembelajaran tatap muka sekarang ini tidak maksimal. Maunya? Maunya ya 100% gitu. 100% kan Iya. menyeluruh gitu. Iya. Udah siap? Siap. Gimana dengan tatap muka terbatas ini, pelajaran semua tercover nggak? Kalau untuk tatap muka terbatas ini untuk sekarang nggak tercover karena waktunya sedikit gitu. Masih banyak pelajaran tertinggal. Iya, betul. Yang tertinggal gimana? Yang tertinggal itu kadang kita harus belajar sendiri tanpa ada gurunya. Nah, kalau misalkan masuk full gitu kan langsung dibimbing sama gurunya gitu. Kalau prokes gimana di sekolah diterapkan? Prokes alhamdulillah udah diterapkan di Cukup sini. ketat ya? Iya, cukup ketat. Pernah nggak di nggak pakai masker di luar sekolah? Kalau di luar pernah, cuman habis itu pakai lagi, Lagi. diingatin. Apa Iya. harapan kamu dengan PTM ini? Semoga harapannya untuk tahun berikutnya atau bulan berikutnya bisa 100%. 100%. Iya. Terus harapan lagi COVID cepat berlalu ya. Berlalu, iya. Dan PTM bisa lebih maksimal lagi. Iya, betul. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Sela. Sela. Sela kan kelas 12 nih. Iya. Banyak pelajaran waktu daring yang tertinggal nih, apalagi persiapan ujian akhir. Iya. Gimana menyiasatinya, Dek? Ya gimana ya Pak, kan yang biasanya pelajarannya itu 45 menit 1 jam, 45 menit. sekarang tuh terpotong jadi 30 menit. Jadi itu banyak sekali pelajaran yang terkejar-kejar. Gurunya juga ngajarinya juga kurang Terbatas efektif. ya? Iya terbatas Pak. Jadi Ada pemantapan nggak, Dek? oh
saat ini sih belum ada. Belum ada. Iya. Kepinginnya? Kepinginnya ada, biar lebih efektif lagi untuk kedepannya. Nah, dengan PTM ini pinginnya seperti apa? Pengennya sih 100% ya 100%, Pak. nggak takut COVID. Iya, biar bisa jumpa sama teman-teman juga. Nggak takut COVID kalau 100%, berdesak-desakan di sekolah? Enggak, Enggak soalnya ya? kan prokes SMA 8 juga sangat ketat. Nah, gitu. Apa harapan Ade nih? Harapannya semoga di bulan-bulan ini bisa masuk 100%, agar belajarnya efektif, maksimal. COVID cepat berlalu. Iya, amin. PTM secara menyeluruh Iya. ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah semenjak daring-daring dengan PTM terbatas ini banyak nggak pelajaran tertinggal? Kalau untuk pelajaran tertinggal banyak sekali. Banyak sekali. Terus Banyak gimana nyiasatinya? Untuk menyiasatinya sebaiknya untuk PTM ini dilakukan secara 100% Om, maksudnya. 100%, nggak takut COVID. Tidak Om, karena kan di sekolah kami sudah alhamdulillahnya Protokolnya protokol bagus. kesehatannya ketat. Terus harapan kamu apa? Harapannya ke depannya agar semuanya bisa masuk. PTM bisa normal kembali ya, Iya. secara maksimal. Iya, secara maksimal. Nggak takut nggak terjadi klaster baru ketika kamu mengadakan PTM menyeluruh gitu? Kalau takut emang takut. Takut. Om. Takut. Cuman kita berhati-hati ya, Ya sangat berhati-hati lah. menjaga prokes dengan ketat. Apa harapan kamu? Harapannya ke depannya ya itu tadi Om, supaya semuanya bisa masuk seperti normal lagi. Keluar lagi. Agar efektif waktunya. Kamu kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Iya. Lagi persiapan ini ujian akhir ya? Nah, ya itu dia, karena persiapan ujian akhir itulah makanya butuh waktu yang sangat-sangat efektif. Efektif ya, dan Iya. banyak soal yang tertinggal juga. Itu banyak sekali. Banyak kali ya. Oke, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Intan. Intan. Dengan adanya PTM terbatas ini gimana, maksimal nggak pelajaran? Kurang maksimal sih. Kurang maksimal? Iya, karena waktunya sangat terbatas ya. Jadi kita kejar-kejaran ngejar materi, terus gitu. jadi belajar di rumah, nggak dibimbing secara langsung sama guru-guru. Jadi pengennya Pinginnya kita tetap muka 100% 100% sih. seperti biasa. Iya. Nggak takut COVID. Kita kan tetap memenuhi prokes kesehatan secara ketat di sekolah. Kalau di sekolah gimana prokesnya? Sangat ketat, kita Sangat ketat. ada cek suhu, kita cuci tangan, memakai masker, tetap menjaga jarak. Apa yang diingatkan orang tua ketika berangkat sekolah? Tetap mematuhi protokol kesehatan agar terjaga dari virus COVID ini yang Harus sedang jaga jarak ada. katanya Iya, gitu kan? terjaga. Apa harapan kamu dengan adanya PTM ini? Semoga kedepannya kita masih bisa kembali belajar 100% lagi supaya lebih efektif lagi belajarnya, lebih Maksimal bagus lagi ya. lebih maksimal. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara, melihat penerapan protokol kesehatan diberlakukan di SMA Negeri 8 Batam selama ini cukup ketat. Mulai dari pengecekan suhu tubuh siswa rutin dilakukan saat hendak masuk ke lingkungan sekolah, siswa juga diwajibkan menjalankan 5M selama mengikuti pembelajaran tatap muka, mulai memakai masker, mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan di setiap masing-masing muka kelas, harus tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ingat yang 5M itu? Oke, yang pertama apa? Mencuci tangan. Oke, yang kedua? Memakai masker. Yang ketiga? Begitu pula saat pembelajaran tatap muka berlangsung, tempat duduk siswa diatur jaraknya dan setiap kelas disediakan hand sanitizer serta persediaan masker cadangan untuk mengantisipasi apabila ada masker siswa yang rusak atau lupa membawa masker. Bang, sini. Kenapa tak pakai maskernya? Aduh, lupa Pak. Ketinggalan di rumah. Ya udah, ini ambil satu. Ambil satu Pak ya. Ya. Jangan Makasih, sampai Pak. hilang ya. Oh iya Pak. Saking ketatnya protokol kesehatan diterapkan di SMA Negeri 8 Batam ini, tim Satgas Prokes sekolah setiap harinya berkeliling ke setiap ruang kelas, mengecek kepatuhan siswa menerapkan protokol kesehatan di dalam kelas. Begitu pula
Untuk meyakinkan protokol kesehatan ini benar-benar dipatuhi siswa, kepala sekolah juga rutin berkeliling memastikan penerapan protokol kesehatan oleh siswa dan guru saat pembelajaran tatap muka berlangsung, sambil tak henti-hentinya mengingatkan para siswa akan penerapan protokol kesehatan dan gerakan 5M COVID-19. Lebih suka dari tatap muka? Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Batam Mujid SPDI MPDMM, apabila nanti pemerintah menerapkan pembelajaran tatap muka secara normal, maka sekolahnya sudah siap dengan segala sesuatunya. Karena selama pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung, tidak ditemukan kendala apapun. Hal ini dikarenakan, kata dia, penerapan protokol kesehatan di sekolahnya selama ini cukup ketat. Terkait peralatan protokol kesehatan dimiliki sekolahnya, diklaim Mujid cukup lengkap sesuai dari 6 checklist disyaratkan SKB 4 Menteri. Mulai dari alat cek suhu tubuh dimiliki 6 unit, penyediaan wastafel ditempatkan di setiap muka kelas, persediaan hand sanitizer dan masker cadangan. Begitu pula dengan tim Satgas Prokes sekolah, selalu siaga dan telah bekerja sama dengan pihak puskesmas guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kan telah menerapkan PTN ini selama satu semester ya Pak ya? Seperti apa Pak penerapan prokes yang kita terapkan untuk mengantisipasi biar tidak terjadi klaster baru di sekolah? Baik, terima kasih. SMA Negeri 8 Batam mulai bulan Januari sampai saat ini kita sudah memperketat prokes tentang COVID-19. Jadi beberapa hal-hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita ada tim gugus COVID internal sekolah. Sebelum PTM digelar. Sebelum PTM digelar, sehingga anak ini bertugas bagaimana memperketat ya protokol kesehatan di internal sekolah kita. Karena berhubungan dengan siswa kita banyak, sehingga kita betul-betul harus secara matang persiapannya. Yang pertama kita siapkan adalah termogan untuk mengukur suhu anak ketika pagi. Semua pintu masuk, termasuk guru, siswa, itu ada 3 pintu gerbang, itu semuanya kita perketat di situ, sehingga anak masuk ke ruangan itu sudah kondisi baik. Yang kedua, kita masker. Anak sebelum masuk gerbang sudah harus pakai masker. Karena apa? Masker ini wajib untuk kesehatan kita semua. Ya, salah satu fungsi masker itu kan menjaga diri dan orang lain agar tidak terkena virus corona. Kemudian selanjutnya semua kelas itu kita sediakan wastafel sehingga anak cuci tangan pakai sabun. Kita persiapkan sabunnya. Sabun cuci ya. Sabun cuci tangan. Setiap 2 hari sekali harus kita cek. Sehingga anak tidak merasa kesulitan ketika habis pegang alat-alat yang sama-sama dipakai, apakah pensil atau pena atau menghapus. Nah, itu semua juga, apalagi sekarang kan masih banyak menggunakan IT. Android itu semua orang kan kadang-kadang tukang menukar, sehingga anak setiap waktu harus mencuci tangan. Di samping kita udah sediakan hand sanitizer masing-masing kelas. Kemudian selanjutnya kita tim gugus ini juga harus selalu waspada di UKS. Kalau anak ada sakit atau demam, langsung diantarkan ke UKS. Nah, nanti ketika ada sebuah permasalahan yang menurut kita tidak sanggup, segera kita komunikasi dengan pihak puskesmas terdekat, sehingga ada apa-apa langsung teratasi. Pak, ini kan kita melihatnya karena kita udah zona hijau, orang tua udah mulai melupakan tentang prokes. Bagaimana ada sosialisasi ke orang tua biar sekolah ketat kok nanti di luar malah longgar juga? Oh, baik. Kita komunikasi dengan orang tua biasanya setiap pembagian rapot itu kami kumpulkan. Orang tua mendampingi anak, selalu kita tegaskan karena menjaga kesehatan itu bukannya di sekolah, di rumah termasuk. Anak-anak juga begitu, suruh bawa bekal makan dan minum dari rumah sehingga tidak ada lagi ngumpul-ngumpul di sekitar sekolah untuk membeli makan. Ya, termasuk guru. Ya, karena kita terapkan betul-betul disiplin masuk dan proses sampai pulang itu semua guru dan siswa semua disiplin. Sehingga mohon maaf ada komplainan dari orang tua yang terlambat 1 menit tak boleh masuk, sehingga mereka marah, itu wajar. Kenapa? Kalau hal-hal yang kecil saat kita sepelekan, maka lama-lama jadi besar. Oleh karena itu kita memang harus
konsekuen dengan aturan kita buat. Siapapun pihak-pihak yang tidak senang, ya kita hadapi dengan sebaik mungkin. Selama 1 semester kita PTM terbatas, Pak, ada nggak siswa dipulangkan karena gejala-gejala tertentu gitu? Alhamdulillah selama ini tidak ada. Kebetulan anak-anak kalau memang sudah sakit tak usah datang ke sekolah lebih baik. Jadi komunikasi dengan wali kelasnya kalau udah sakit, apalagi salah satu gejala-gejala COVID ini kan kita sudah tahu bersama. Kalau ada indikasi maka lebih bagus istirahat sehingga tidak menular ke teman-teman yang lain. Nah, bila mana pemerintah menerapkan PTM secara menyeluruh, Pak? Apa konsekuensi kita untuk terhadap prokes ini, Pak? Baik, pertama tentu semua guru dan tendik itu harus ikutan pemerintah. Kalau memang vaksin harus 3 kali, harus kita 3 kali sehingga minimal kita sudah mempersiapkan diri kita. Karena guru ini dan tendik yang lain ini kan usia sudah rata-rata di atas 40 sampai 50 rentan terhadap penyakit. Sehingga kalau sudah ikut vaksin ketiga minimal kita sudah bisa mencegah. Nah, begitu juga dengan anak. Andai kata nanti pelajar siswa itu harus vaksin lanjutan, ya kita tetap ikut arahan pemerintah karena itu bagaimana juga demi kebaikan dan keselamatan kita semua. Kalau kemarin anak-anak udah divaksin 2 kali, Pak? Sudah. Ya 98% anak sudah vaksin pertama dan kedua. Nah, kita tinggal nunggu arahan selanjutnya apakah anak juga harus divaksin lanjutan atau yang ketiga, kita masih nunggu informasi dari pihak pemerintah. Nah, ketika PTM akan digelar waktu kemarin itu ada nggak pernyataan orang tua bahwa anaknya siap untuk mengikuti PTM? Ya semuanya harus kita minta kesiapan orang tua. Iya, ada pernyataan juga. Sudah ada pernyataan kesiapan orang tua untuk anaknya ikut belajar tatap muka. Kalau bila mana PTM ini secara menyeluruh dilakukan, nggak khawatir Bapak terjadi klaster baru karena banyak kerumunan anak ataupun kelas terlalu numpuk gitu, Pak? Baik. Andai kata guru dan siswa sama-sama memperketat prokes, yakin itu tidak terjadi. Tidak akan terjadi. Tetapi kemungkinan pasti akan muncul. Tetapi kita harus kerja keras mengantisipasi. Kalau sekarang apa Pak kendala yang dihadapi ketika kita memberlakukan PTM dengan kondisi masih musim COVID ini, Pak? Ya, kendala saya kira tidak ada kendala. Yang pasti kita berkomitmen pihak sekolah maupun orang tua agar melaksanakan PTM terbatas ini dengan maksimal, dengan mematuhi protokol kesehatan, dan alhamdulillah orang tua juga dengan tatap muka sudah 7 bulan lebih ini kita bertatap muka. Alhamdulillah keluhan-keluhan orang tua ya yang selama ini banyak yang berasumsi negatif, nanti semuanya sakit dan semuanya alhamdulillah tidak terjadi. Kalau kepatuhan anak-anak Pak selama PTM berlangsung tatap muka ini secara terbatas dengan prokesnya gimana? Banyak nggak anak yang tidak pakai masker, kita berikan cadangan gitu? Alhamdulillah. Jadi biasanya kami di depan setiap pintu masuk itu udah antisipasi, walaupun anak itu sudah kita wajibkan dibawa dari rumah untuk mau pakai masker, tapi kan terlupa, ada saja. Tapi itu kita bantu ya, karena sekolah wajib menyediakan cadangan ketika ada sebuah permasalahan-permasalahan yang kemungkinan besar anak akan lalai. Kalau kelas Pak, kita pola seperti apa Pak? Biasanya? Pola kita masuk 50%. 50% sesuai standar yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah. Terus Bapak pun katanya sering ngecek juga ya ke kelas. Betul. Untuk melihat prokes yang diterapkan. Ya? Betul. Dan di kelas itu sudah buku catatan prokes. Oh gitu. Jadi anak tak pakai masker, hari ini siapa? Nanti kita cek. Besok jangan sampai anak tidak masker, maka kita panggil ketua kelasnya. Karena salah satu bertanggung jawab di kelas itu adalah ketua kelas. Dan Bapak pun selalu mengingatkan 5M ya? Betul, 5M tuh memang harus. Makanya ketika ada anak berkerumun, namanya anak bercanda, kita datangi, kita bubarkan. Agar sama-sama menjaga, jangan sampai muncul klaster baru. Artinya memang prokes-prokes benar dijaga ketat Pak ya? Ya, insya Allah. Menjaga kemungkinan kekhawatiran yang ditimbulkan. Iya. Kalau ke orang tua seperti apa Pak sosialisasinya untuk kalau kita awal sosialisasi ke orang tua dengan suatu pernyataan kita bertatap muka. Yang kedua kita mohon kepada orang tua agar selalu menyediakan masker cadangan ketika mau berangkat sekolah dan mempersiapkan bekal anak untuk ke sekolah, baik makan maupun minum, sehingga anak tidak ada interaksi antar kawan ke kawan karena mereka sudah membawa bekal sendiri-sendiri. Pak, dengan adanya PTM nanti secara menyeluruh, apa harapan Bapak nih Pak? Harapan saya semua proses KBM berjalan normal, ya, yang saat ini hanya 1 jam 30 menit per jam pelajaran, maka nanti ketika 45 tentu anak akan lebih banyak mendapatkan ilmu dari guru yang sedang mengajar. Yang kedua,
kalau sudah PTM normal, otomatis kehidupan kita pun akan berjalan normal. Banyak manfaat. Pertama, tentang masalah ibadah kita yang beragama Islam bisa kita jauh sebisa mungkin, sehingga anak belajar sekaligus juga karakternya kita perbaiki. Nah, terakhir Pak, keberhasilan dari PTM terbatas ini untuk pendidikan anak berapa persen sih dibandingkan dengan daring kemarin? Saya kira 90% lebih. Kenapa? Lebih meningkat, Pak, ya, dengan tatap 12%. muka itu anak juga bisa meniru karakter guru. Ya, anak juga tahu bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Banyak manfaatnya. Hikmah daripada COVID ini, setidak-tidaknya ada kehidupan baru untuk anak-anak kita. Sekian tahun ya anak belajar di daring di rumah. Nah, setelah tatap muka mereka rindu dengan sekolah, dan alhamdulillah nilai positifnya kepada kita, anak bertambah baik selama dirumahkan kurang lebih 1,5 tahun. Dibandingkan dengan daring, PTM-nya lebih bagus ya Pak ya? Lebih bagus, jauh lebih bagus. Lebih maksimal ya Iya, pelajaran. di mana kita melihatnya anak-anak aktif. Ya. Ya, bahan pembahasan dan Ada sebagainya interaksi itu ya. ada interaksi. Anak yang tidak tercapai apa yang diinginkan oleh guru bidang studi, mereka berinteraksi. Terutama penilaian karakter Pak ya? Betul. Pak, mungkin ada nggak harapan Bapak terhadap pemerintah sendiri ketika kita menggelar PTM secara menyeluruh nanti Pak? Ya, harapan kita kepada pemerintah, kalau sudah PTM secara menyeluruh, ya semua sekolah tetap harus mendapat asupan, ya terutama untuk menangani COVID ini agar tidak berlarut-larut. Ya tentunya kami berharap tim gugus COVID baik dari tingkat sekolah, kecamatan, ya maupun tingkat kota itu tetap bersinergi untuk sama-sama membasmi COVID-19 ini secara menyeluruh, sehingga kita alhamdulillah bisa nanti berjalan kehidupan secara normal. Dan memantau terus ya Pak ya perkembangan daripada PTM ini Pak ya. Betul. Jangan membiarkan gitu aja ya. Betul. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula dengan tim Satgas Prokes Sekolah, selalu siaga dan telah bekerja sama dengan pihak puskesmas guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita kan sudah menerapkan PTM terbatas ini udah hampir 1 semester Bu ya. Ya. Gimana selama 1 semester ini berjalan lancarkah atau ada kendala Bu? Ya, alhamdulillah kita laksanakan prokes secara ketat dan alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Nggak ada kendala ada siswa dan guru? Alhamdulillah, alhamdulillah tidak, kita baik-baik saja. Karena sebelum dilaksanakan tatap muka itu memang kita sudah melaksanakan vaksin itu lebih dari 90%. Oh, jadi siswa udah divaksin semua, Sudah, termasuk ya, gurunya juga ya? Termasuk gurunya juga. Kalau untuk ini Bu, alat-alat prokes yang kita gunakan apa aja nih Pak yang kita punyai? Kita dari awal kita sudah kita cek suhu, Menyiapkan cek suhu, udah ada. Berapa kita punya Bu? Cek suhu? 5. 5, yang stand? Yang stand yang berdiri 1. Yang 4 yang kita pakai yang model, pakai tangan ya, pakai operasi tangan. Terus apalagi kita yang punya? Kemudian hand sanitizer itu kita juga sediakan kelas. Di masing-masing kelas, kemudian di perpustakaan, kemudian di depan juga ada. Dan untuk cuci tangan berikut sabunnya itu masing-masing kelas juga ada. Ada tiap depan kelas tuh ada cuci tangan sendiri ya. Ada cuci tangan sendiri. Kalau untuk ini masker juga kita ada. Kita juga ada standby masker baik itu di depan, kemudian di lobi dan di perpustakaan itu ada. Dan kita pun sebelum PTM digelar itu kita sudah diverifikasi ya Bu ya? Iya, baik itu baik dari dinas kesehatan melalui puskesmas maupun juga dari dinas provinsi. Provinsi ya. Dan belum lama ini kita juga di antigen. Antigen kebetulan siswa diambil juga. Siswa 100 itu diambil sampel. Dari puskesmas, datang langsung ke sekolah, langsung diambil anaknya tuh, langsung mengambil di tengah lapangan gitu. Kemudian gurunya juga 10 orang gitu. Alhamdulillah semuanya negatif. Bu, selama PTM sendiri ini kan terbatas nih, selama 2 jam, maksimal nggak sih pelajaran sampai kepada anak? Memang ya, kalau kita mau bilang untuk maksimal ya kita pengennya sih belum bisa maksimal. Cuman daripada kemarin secara daring ya agak lumayan, kita pengennya ya
kalau bisa udah 100% menyeluruh karena juga gimana ya nanti anak itu bersaing pada saat apalagi kelas 12 ini mau tes, kemudian nanti mau mencari perguruan tinggi. Siap nggak Bu menyeluruh? Nanti berdesak-desakan dalam kelas. Kalau soal itu sebenarnya kalau mungkin diantisipasi ya. Iya, diantisipasi untuk progresnya mungkin ya lebih ketat lagi. Kalau kita memang sama-sama kita itu kerjasama, ya insya Allah karena sampai detik saat ini juga kami tidak juga mendapatkan laporan anak ternyata karena kita tatap muka anak sakit dan lain sebagainya. Bu, apa sih kendala ataupun persoalan yang dihadapi ketika kita menghadapi PTM secara terbatas ini pada musim pandemi ini? Ya, kalau kendalanya sudah barang tentu karena kita tidak bisa optimal dalam proses KBM kan nggak bisa. Ya, anak-anak. Ya, karena di situ kan kalau pinginnya ya kita. Berarti masih ada daring ya Bu ya? Daring itu mungkin untuk tugas-tugas ya, karena kita 50% masuk pagi, 50%-nya nanti di sisi berikutnya. Oh, kita bikin 2 shift ya Bu ya? Iya, 2 shift, 50% pagi, 50% lagi nanti sesi kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu sebagai Wakakurikulum, nah seperti apa sih pola-pola kurikulum yang diterapkan ketika kita PTM ini secara terbatas? Ini kan singkat waktunya, tentunya ada kurikulum yang pasti yang bisa lebih maksimal kepada anak-anak. Iya, kurikulum yang diterapkan di SMA 8 dalam masa pandemi ini menggunakan kurikulum khusus yang pandemi, artinya ada beberapa mapel, ada beberapa indikator atau ada beberapa materi yang dikurangin, artinya yang disampaikan itu materi-materi yang esensial itu untuk bisa mencapai target kurikulum. Tapi nggak terlepas dari kurikulum K13 Bu ya? Iya, artinya lebih dipadatkan mungkin. Iya, artinya tetap menggunakan K13 cuma dipakai yang diambil yang lebih esensialnya. Gitu. Bu, kalau konsep-konsep kurikulum kita mempolakan atau ada arahan dari Kemdikbud sendiri gitu? Sebenarnya ada sebagian kurikulum yang disampaikan oleh Kemdikbud yaitu menggunakan kurikulum pada masa pandemi seperti itu. Hal itu juga disesuaikan dengan keadaan sekolah. Seandainya kita bisa penuh gitu, bisa bertatapan penuh, maka struktur kurikulum yang disampaikan ke siswa bisa penuh, itu harapan kami. Cuma karena dalam keadaan darurat kami menggunakan yang kurikulum darurat juga ya? Iya, menggunakan kurikulum darurat. Perbedaan dengan kurikulum yang seperti biasa apa nih Bu? Perbedaannya kurikulum sebenarnya kan kita full penuh. Full penuh. Kalau ini ya itu yang esensialnya, banyak yang dikurangin yang pokok-pokoknya gitu. Apakah itu bisa maksimal kepada anak-anak? Kalau dikatakan maksimal sebenarnya tidak juga ya? Tidak juga, karena waktu sangat terbatas. Cuma bagaimanalah kita membuat pola pencapaian kurikulum itu bisa maksimal di anak, yaitu ya dengan kolaborasi lah ya, artinya antara tatap muka dengan daring itu bagaimana supaya bisa maksimal. Kalau ini keberhasilan tatap muka terbatas ini dengan daring ya jauh nggak Bu? Jauh ya? Sangat jauh. Karena kalau yang namanya daring itu kita tidak bisa langsung ke anak, sehingga anak mungkin dalam belajar bermain dan lain sebagainya kita tidak bisa ngawasi. Lain dengan tatap muka, kita bisa langsung ke anak, kita bisa langsung negur anak, kita langsung bisa membimbing anak. Tetapi kalau waktu daring, mungkin pas kita daring anak sambil tiduran dan lain sebagainya kita tidak bisa mengawasi. Nah sekarang kan kelas 3 lagi persiapan ujian akhir ya Bu? Iya. Ada nggak kayak pemantapan kayak dulu? Iya, kami melaksanakan dalam waktu dekat ini akan melaksanakan TO. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk guru-guru yang mungkin ada penambahan materi, penambahan jam untuk mata pelajaran khusus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kan rencana akan menggelar PTM secara menyeluruh. Seperti apa sih nanti pengaturan anak yang segitu banyak, hampir 2 ribuan ya? Seperti apa pola-polanya yang kita dapat?
Kita yang pasti menerapkan protokol kesehatan, dan kita memang harus keras dengan anak-anak supaya yang pertama patuh ya. Kita patuh, kita harus mengecek, memeriksa masker anak-anak. Yang kedua, di saat mereka di lapangan memang kita atur jarak mereka jangan terlalu rapat. Harus kita tegaskan, kita keraskan untuk benar-benar jaga jarak mereka supaya kontak mereka jangan terlalu dekat. Ini udah disosialisasikan nggak ke orang tua, ke siswa bahwa kita akan melaksanakan PTM menyeluruh ini, Pak? Rencana itu untuk PTM memang sudah kita informasikan, maka kita pembiasaan dulu, kita keraskan anak-anak. Kalau mau untuk PTM 100% ya kita harus biasakan dulu agar pada saat nanti PTM 100% kita sudah terbiasa dan kita tetap terjaga kesehatan kita. Dan kita udah ada tim prokes juga yang kita bentuk, Pak, ya? Sudah, kita setiap kelas sudah membentuk tim satgas yang selama ini 2 sesi, pagi ada 2, siang ada 2, dan kita sudah bentuk tim. Semua informasi kita ada grup WA juga, itu kita informasikan ke tim itulah. Dan melibatkan OSIS juga, Pak, ya? Untuk melibatkan OSIS, ya, itu yang terutama. Pak, sejauh ini kalau melihat dari ini pergerakan PTM terbatas ini, ada kendala nggak sih dihadapi di lapangan? Misalnya anak-anak sudah tidak patuh lagi terhadap prokes gitu. Ya, itulah karakter anak-anak. Kadang ada yang nurut, ada yang kadang terlupakan. Nah, yang terlupa. Tapi selalu diingatkan, Pak, ya? Ya, selalu diingatkan. Dan kita tetap menyiapkan masker untuk anak-anak yang terlupa. Kalau kegiatan anak-anak, Pak, selama PTM terbatas ini udah diberlakukan atau mungkin dihentikan sementara? Kayak ekskul gitu. Kalau ekskul tidak setiap hari, itu pun kita batasi juga jumlah siswa. Jadwalkan ya? Iya, kita jadwalkan. Kelas ya. Ya. Jadi tidak kayak dulu ya, ramai. Tidak seperti dulu ya, ramai. Ya, hanya hari tertentu, itu pun sebagian mereka kita batasi, kita gilir juga yang hadir kelas 10, kelas 11 begitu. Bapak kan pembina OSIS. Ya. Program apa sih yang terhenti dari program-program OSIS untuk tiap tahunan itu? Kalau yang selama ini kan kegiatan-kegiatan seperti kelas meeting, nah ditiadakan. Dulu kita, rutin ya? Iya, kita kehilangan bakat-bakat siswa lah. Tapi setelah PTM terbatas ini, kita sudah mulai menjaring lagi, dan sudah kita dapatkan, dan dalam jangka waktu dekat ini ada kegiatan kita lagi. Akan mengadakan LDKS. Ya, pemilihan ketua OSIS lagi baru ya. Iya. Dan itu baru dilaksanakan lagi. Berarti selama 2 tahun kemarin terhenti ya? LDKS kita terbatas juga. Terbatas juga. Kemarin lewat daring aja ya? Lewat daring. Pemilihan ketua OSIS pun lewat daring juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sebagai guru mapel untuk pelajaran bahasa Jepang kalau nggak salah ya, itu gimana Bu? Selama PTM ini maksimal nggak diterapkan kepada anak-anak? Selama PTM ini mungkin tidak maksimal. Karena kurang ya? Waktu yang diberikan cuma 1 kali pertemuan. Terbatas. Itu pun 1 kali pertemuan selama seminggu? Seminggu. Oh, biasanya? Biasanya itu kalau untuk kelas 3 itu kita 4 jam. 4 jam. Ya, jadi sekarang ini hanya 1 jam. 1 jam. Ya, jadi, berarti banyak yang ketertinggalan Bu ya? Ya betul. Seperti apa Bu yang untuk mengejar ketertinggalan ini kita pola? Ya pada saat ini ketinggalannya, biasanya kita melakukan selain dari tatap muka ini, kita online juga ada. Online juga ada untuk tugas-tugas ya, tugas-tugas yang harus diselesaikan. Bu, rencananya kan kita akan menerapkan pembelajaran tatap muka secara menyeluruh. Gimana kesiapannya Bu? Insya Allah kesiapannya mungkin kami sudah siap ya. Nggak takut Bu terjadi klaster baru karena anak berkerumun terlalu banyak? Mungkin insya Allah tidak takut ya Pak, tapi karena apa, kita sudah menerapkan kepada anak-anak untuk 5M tadi. 5M tadi sering kita ingatkan ya, karena banyak anak-anak yang melanggar prokes gitu kan, tidak memakai masker ke sekolah datang. Kalau itu sebenarnya nggak banyak, sedikit, cuman setelah ada itu aja lah ya. Ada, tapi kita kemudian seperti
anak tidak memakai masker, kebetulan di sekolah kan kita disiapkan ada masker cadangan ya. Jadi kita minta dari sarana untuk diberikan. Selama Ibu mengajar pernah nggak ada anak dipulangkan karena sakit gitu kan, ada indikasi tertentu? Selama ini belum pernah. Belum ada. Iya. Ada orang tua yang melarang anaknya untuk masuk sekolah? Kalau waktu dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ini karena mungkin mereka orang tuanya sudah Udah tahu ya. Sudah tahu dan mereka juga mengikuti, misalnya memang harus vaksin ya mereka anak. Berarti orang tua ketika masuk ke sini mau PTM itu ada penandatanganan perjanjian nggak, Bu? Anaknya ada juga perjanjian, surat perjanjian ya. PTM itu. PTM ada, ya, dan mereka itu berapa juga persen ada Bu yang menandatangan, Bu? Itu hampir 95% ya. Oh, yang 5% mungkin karena indikasi sakit mungkin ya. Ya, sakit.